kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau memuji, menyembah, mengagungkan Dia yang ada bersama-sama dengan kita. Siap menerima setiap pujian penyembahan kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebagaimana
jiwamu di tengah-tengah kami. Jamah kami, limpahi kami dengan rahmat-Mu, limpahi kami dengan anugerah-Mu, limpahi kami dengan berkat-Mu, limpahi kami dengan mujizat-Mu, limpahi kami dengan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami, sehingga kami pulang dengan sukacita, pulang terinspirasi dan melakukan sesuatu untuk kerajaan Allah. Kami berdoa pengurapan Tuhan di atas seluruh hamba-hamba Tuhan, pengurapan Tuhan di atas kami, pengurapan Tuhan di atas mereka yang masuk dalam ruangan ini, pengurapan Tuhan juga ada di atas, sehingga sekolah minggu juga diurapi. Kemuliaan Tuhan, lawatan Tuhan akan jadi di tengah-tengah kami. Kami hari ini akan berpesta rohani, kami akan dipuaskan roh kami, jiwa kami, tubuh kami, seluruh hidup kami persembahkan di mezbahnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Haleluya. Amin. Amin. Masih tetap berdiri. Setiap kita yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, boleh colek kanan dan colek kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Kita mau tetap berdiri. Setiap kita yang sudah merasakan kebaikan Tuhan,
Tuhan, terima kasih karena kesetiaan Tuhan yang begitu luar biasa. Hingga pada hari ini kami masih ada di dalam rumah Tuhan dan kami mau belajar setia sampai akhir ya Tuhan. Karena Engkau ya Tuhan yang telah memberikan kepada kami segalanya apa yang tak pernah kami pikirkan, Engkau telah sediakan bagi kami. Kami sangat bersyukur kepada Engkau Tuhan buat kasih setia Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, Engkau berkati, urapi kami Tuhan. Nah pada hamba-Mu tidak ada apa-apa, tetapi biarlah Roh Kudus yang akan mengurapi firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama. Biar kami setia karena Tuhan yang selalu setia kepada kami. Dan biarlah kami semua boleh memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba serahkan ibadah ini sampai pada akhirnya. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Allah setia. Kita harus setia ya, karena Allah yang lebih dulu setia di dalam menyertai kehidupan kita, memberi kita hidup hingga pada saat ini. Segala puji syukur bagi nama Tuhan, karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan inilah saat-saat di mana kita boleh memuliakan nama Tuhan. Kesetiaan tadi pagi, setia dalam hal memberi. Ya, saudara sudah tahu semua yang hal memberi. Apa yang ditabur itu dituai. Ya. Jadi kalau kita menabur sedikit, menuai sedikit juga, menabur banyak, menuai banyak juga. Dan saat ini saya akan memberitakan tentang kesetiaan Yusuf dalam penggenapan nubuat Nabi. Nah, ini bukan cerita Natal, tetapi kesetiaan orang yang dipilih Tuhan dan orang yang dipakai oleh Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, meskipun melalui mimpi atau melalui pembacaan firman Tuhan, maka Tuhan memakai kita, memakai kehidupan orang-orang yang setia menurut kehendak Tuhan. Kehidupan saya sendiri, tahun 1963 saya terima Yesus sebagai juru selamat, berarti sudah 60 tahun. Dan Tuhan memberikan saya kesetiaan karena saya janji, Tuhan, Engkau sudah selamatkan saya mau melayani. Tuhan tolong. Dan ayat mas saya, saudara mungkin ada yang ingat apa? Udah sering diucapkan ayat mas saya dari 1 Korintus 15 ayat 58. Dan Tuhan menguatkan hingga saat ini saya masih ada dalam kehendak Tuhan. Saya janji saya mau setia sampai akhir. Dan inilah harapan saya juga bagi saudara sekalian yang masih muda. Di sini ada yang tua, yang beda berapa bulan dari saya, itu Ibu Erwi ya, mertua dari Pendeta Daniel Mancak. Di Oktober, saya Januari. Ya, jadi tua berapa bulan itu. Puji Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Meskipun saudara yang masih muda, pasti sudah merasakan kesetiaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau suruh bersaksi mungkin banyak ya yang mau bersaksi bahwa Tuhan setia memelihara saya, Tuhan setia memberkati saya. Seringkali saya mengatakan saya orang yang mungkin paling berbahagia karena Tuhan yang selalu menyertai kehidupan saya. Dan satu kesaksian mungkin ada yang sudah pernah dengar, waktu ada bom Astananya, itu perlindungan Tuhan buat saya juga. Karena pada waktu itu saya pergi ke puskesmas untuk vaksin yang keempat, ya, booster yang kedua di puskesmas Cigondewa.
lalu diantar sama Yosef yang tinggal di rumah saya. Saya nanti pulang dari puskesmas mau ke pasar Anyar, lalu nanti mau ngobras karena itu Natal bikin jubah anak-anaknya. Lalu udah pulang dari puskesmas, terus saya bilang, Cep, nggak jadi ke astananya, ke ini aja lah, ke Cangkrik mau ngobras. Udah gitu, udah selesai ngobras, Yosef bilang, Tante, ada bom di dekat pasar Anyar katanya gitu. Puji Tuhan, Tuhan lindungi. Memang nggak akan kena bom, tetapi bayangkan kalau ada di dalam pasar mau pulang, bagaimana kacaunya gitu, bagaimana gemetarnya saya gitu ya. Lalu ada saudara seiman saya juga di seberangnya polsek itu ya, itu Ibu Eeng ya, yang saya masih hubungan dengan dia dengan ngantar saat teduh. Dia pas di seberang, biasanya dia di depan cepet jemur gitu. Tapi waktu itu saya telepon ke anaknya, di mana mama? Mama enggak di luar, ada di dalam. Puji Tuhan ya, cuma kaget. Dia bilang kaget, kaca etalase juga sampai ada yang retak. Itulah perlindungan Tuhan. Ya, jadi segala sesuatu kalau kita bersandar pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka Tuhan memberikan yang terbaik, baik penjagaan, baik perjalanan apapun yang kita alami. Di catatan saya di sini dikatakan bahwa Allah peringatan yang diberikan oleh Allah, kita mengetahui bahwa Allah senantiasa menjaga dan melindungi orang yang dikasihinya, dan bahwa Ia mengetahui cara yang terbaik untuk menggagalkan rencana orang jahat dan menyelamatkan orang-orang yang setia kepadanya dari tangan orang yang hendak mencelakakan mereka. Dari segala hal, ini ada yang saya tulis di sini. Ya, seperti pengalaman saya ini menggagalkan saya untuk pergi ke pasar Anyar karena ada bom yang meledak di situ ya. Jadi terhindarlah dari ketakutan, mungkin kekagetan karena bom meledak. Jadi segala sesuatu kita lihat bagaimana Tuhan yang amat baik. Dan kepada Yusuf, kalau kita seringkali membaca atau mendengar cerita Natal, Yusuf dia bertunangan dengan Maria, tapi tahu-tahu Maria hamil, dan dengan pikiran Yusuf ini yang baik, lalu dia mau menceraikan katanya, padahal belum nikah ya, tapi udah ada ikatan pertunangan rupanya, mau menceraikan. Tetapi dia dapat mimpi dari Tuhan kan, jangan khawatir, jangan takut, karena Maria mengandung dari Roh Kudus. Nah, ini peringatan kan dari Tuhan. Dan Yusuf mendengarkan itu. Akhirnya Yusuf mengambil Maria dari waktu ada cacat jiwa itu pulang ke Bethlehem. Lalu mereka pergi ke Bethlehem dan di sanalah Maria melahirkan. Jadi peringatan dari Tuhan, tanda-tanda yang sudah diberikan itu dilakukan dengan setia dari mulai saat itu. Lalu akhirnya setelah terjadi itu, kita akan membaca saja di dalam Matius pasal yang pertama. Matius pasal pertama ayat 18 sampai 25 di situ. Ini tentang kelahiran Yesus di sini katakan, tapi ayat 21 kita akan baca bersama-sama ayat 21 sampai 23. Ayat 21.
ia akan sama-sama ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Dan umatnya dari dosa mereka. Ayat kedua, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ketiga, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, 3 ayat ini bahwa ada 2 hal. Ada 2 hal di sini yang kita sudah baca, bahwa Yusuf dikasih tahu sama Tuhan bahwa malaikat Tuhan mempertimbangkan maksud itu. Waktu Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan dikasih tahu anak itu dinamai Yesus. Jadi jelas begitu malaikat Tuhan memberitahukan, dan Yusuf menerimanya. Akhirnya sampai melahirkan juru selamat itu ya, Yesus. Dan di sini dikatakan bahwa anak darah akan mengandung ya, di nubuat dari Nabi Yesaya juga di situ ada ya. Lalu pentingnya kelahiran dari seorang perawan tidak dapat dititik beratkan secukupnya agar sang penebus dapat memiliki syarat untuk menanggung hukuman karena dosa kita dan membawa keselamatan. Maka di dalam ia harus sepenuhnya manusia, tidak berdosa dan sepenuhnya ilahi. Inilah Yesus, sepenuhnya manusia dan sepenuhnya juga ilahi. Ya, kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat 25 dan ayat yang ke-26. Ibrani pasal yang ke-7. Ada yang mau bacakan? Pasal yang ya, silakan. Ada yang mau baca? Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sampai 27. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. 27. Yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Kalau imam besar zaman Taurat itu ya, mereka harus mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri. Setelah itu dia mempersembahkan untuk umat Israel. Tapi Yesus ini di sini dia mengorbankan dirinya sendiri untuk menjadi juru selamat, sebabnya dia manusia dan juga dia Allah. Dilahirkan oleh manusia dengan Roh Kudus dan dia adalah Allah. Dan itulah yang menjadi juru selamat kita. Dia menjadi pengantara juga. Dia jadi pengantara. Sekarang ini kalau kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jadi pengantara kita untuk kita berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan karena dia adalah penggenapan dari nubuat Nabi yang dilakukan oleh orang-orang yang setia kepada perintah Tuhan.
Jadi di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, kita tahu bagaimana kelahiran Yesus dan orang yang dipakai untuk melakukan dengan setia apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dengan hidup dan menderita selaku manusia, Yesus turut merasakan kelemahan kita. Ya, Yesus turut merasakan kelemahan kita, itu ada di Ibrani pasal 4 ayat 15 dan 16 sampai 16. Ibrani pasal yang keempat, ini di kitab Ibrani juga. Ibrani pasal yang keempat ayat 15 dan 16. Ayat. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sebelum kita minta kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu. Tapi kalau kita merindukan sesuatu, lalu kalau kita minta kepada Tuhan, Tuhan senang sekali. Karena Tuhan seperti Bapak yang seperti saudara sekalian menjadi seorang ayah, Bapak. Lalu kalau anaknya memerlukan apa-apa, kita tahu kan. Tapi kalau anak itu mengatakan, saya perlu ini dong, atau nih, ya. Jadi kita senang gitu ya, anak mengutarakan sesuatu. Jadi begitulah kita dengan Tuhan. Meskipun Tuhan tahu, tapi Tuhan mau supaya kita mau mendekat, mau datang kepada Tuhan dan menyerahkan segala kebutuhan kita. Dia tahu dia menjadi imam besar bagi kita sekalian, menjadi pengantara. Jadi nggak usah ragu-ragu ya kalau kita perlu sesuatu. Jadi Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah kita pikirkan, menyediakan semua yang kita perlu. Tadi nyanyian mengatakan. Jadi puji-pujian itu satu hal yang meneguhkan iman kita ya, yang dengan ucapan syukur kita bisa menyanyikan pujian itu dan hati kita merasa tenang. Ya, kalau kita dalam doa, kita memuji-muji Tuhan, lalu rasanya dekat dengan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau, supaya kita mendekat kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita sekalian. Ya, sebagai Allah dan sebagai manusia, Tuhan memenuhi syarat untuk menjadi korban karena dosa setiap orang dan menjadi imam besar yang memohon syafaat untuk semua orang yang datang kepada Allah. Ini tadi ayatnya sudah kita baca tadi. Lalu di dalam Matius pasal yang kedua, kita melihat lagi di dalam Matius pasal yang kedua, ada nubuatan juga di sini. Pasal yang kedua ayat 13 sampai yang ke-15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati.
hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku, di kitab Hosea pasal 11 ayat 1. Supaya menggenapi nubuat dari Nabi itu. Tuhan berfirman kepada nabi-nabinya, dan penggenapannya yaitu dilakukan oleh orang yang setia dengan firman Tuhan. Melakukan. Inilah Yusuf waktu Herodes mau membunuh anak-anak itu, yang karena orang Majus yang memberitahukan bahwa melihat bintang ada anak raja lahir. Tapi waktu Herodes mengatakan, coba cari, kalau udah ketemu kasih tahu supaya aku juga akan datang menyembah, katanya. Tapi orang Majus ini diberitahukan oleh Tuhan bahwa jangan kembali kepada jalan itu, kembali kepada jalan yang lain. Jadi diperdayakan, Herodes marah, jadi membunuh. Dan Yesus terhindar karena Tuhan menyuruh Yusuf membawa anak itu ke Mesir. Dan itulah penggenapan dari firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita disuruh oleh Tuhan, mungkin nggak seperti Yusuf. Kadang-kadang ada firman Tuhan yang kita baca sendiri, dan itu memberikan kepada kita satu hal yang, ada apa ya Tuhan? Dan Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, dan itu akan jadi kalau kita taat kepada firman Tuhan. Jadi Tuhan bisa memakai apa saja. Kadang-kadang orang mendengar lagu saja tergerak hatinya, dan orang yang demikian cepat tersentuh oleh Roh Kudus, dan dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa, sukacita. Ada yang mengirim WA, kalau saudara di sini mungkin kenal dengan satu perkumpulan atau kebaktian yang diadakan di PPJ itu, dan itu sering memberikan masukan kepada saya, kirim WA, foto dan lain sebagainya tentang pelayanan Indri Partede. Ya, pengurusnya ada. Lalu ada seorang yang sudah lanjut usia, minggu yang lalu dia kasih tahu 86 tahun dia orang Konghucu. Dengar firman Tuhan, diberi kesaksian, lalu dia mau terima Yesus dan minta dibaptis sama cicitnya, buyutnya. Jadi buyut sama orang yang sudah 86 tahun ini dibaptis. Lalu ada buyut yang lain lagi yang rumahnya katanya banyak setan, udah didoakan, nanti minggu depan katanya mau menyerahkan diri dan dibaptis. Saya bilang luar biasa anugerah Tuhan, penuaian. Ya tante, Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang bekerja. Ya, inilah akhir zaman. Tuhan melawat Indonesia. Bukan di antara orang-orang Kristen saja, tapi kepada pemerintahan juga, ya. Kita tahu bagaimana Tuhan melindungi, Tuhan memberkati. Tadi Bapak Gembala mengenai Indonesia adalah paling dermawan. Suka memberi pertolongan. Ada di sana apa langsung, padahal di luar negeri ya, tapi Indonesia langsung. Jadi itulah yang Tuhan memberkati, karena suka memberi, Tuhan memberi. Dan kita tahu harga cabai naik, beli 5.000 juga banyak, masih gampang ya, kita masih bisa dapat makanan yang luar biasa. Sampai saya ke tukang sayur, saya puji Tuhan ya, kita diberkati sama Tuhan. Kita masih bisa makan sayur apa aja. Aku masih 2.500 seikat.
masih bisa murah. Gembor-gembor mahal. Kalau nggak ada barang, ya kita bilang nggak ada barang, kita bilang murah karena memang murah. 2.500 masih dapat kan, 4.000 beli tempe masih gede. Jadi masih murah. Inilah Indonesia diberkati sama Tuhan. Saya sangat bersyukur karena orang-orang yang bantu saya karena belanja apa gitu ya. Saya bilang terima kasih Tuhan. Tuhan masih memberi kita makanan yang kita butuhkan dan Tuhan masih memberkati. Itulah satu hal yang luar biasa. Jadi kalau kita masih dipelihara Tuhan, masih diberi kesempatan, inilah satu anugerah Tuhan. Setia. Kalau kita bisa melakukan dengan setia hal yang kecil, maka Tuhan percayakan hal yang lebih besar. Itulah yang firman Tuhan katakan. Dan satu hal yang luar biasa yang kita bisa nikmati dalam dunia ini, karena tidak mungkin sesuatu yang luar biasa kalau kita tidak melakukan bagian kita. Seperti Yusuf dan Maria, dia diberkati karena ada kerjasama. Kalau nggak ada kerjasamanya, enggak. Orang bilang, ya saya diberkati sama Tuhan. Ya kemarin ada kesaksian, dan dia bilang, puji Tuhan, Tuhan memberkati, cukup dengan sekian. Tetapi cukup dengan apa yang ada segitu, terus leha-leha nggak mau kerja, sedangkan kebutuhan banyak, apa ngandelin cukup segitu? Orang yang punya pikiran yang waras kan, saya harus bekerja, meskipun kerjaan ini menghasilkan segini, kalau ada kesempatan, kerja yang lain kan bisa. Saya bilang, ngojek juga boleh, bisa buat nambah penghasilan, karena anak butuh biaya. Jadi apa saja. Saya udah tua, tapi saya juga mau bekerja. Ya seperti waktu corona itu, saya bilang capek nggak ada kerjaan, diam aja, sampai saya cari orderan gitu. Lempar bikin kue apa aja yang mau. Jadi sampai sekarang juga saya masih mau bekerja, bukan untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri aja ya udah. Tetapi ada banyak yang butuh dalam kehidupan ini. Banyak yang membutuhkan. Kalau dihitung, satu bulan itu saya bisa keluar 6 juta. Bukan untuk keperluan sendiri saja. Memang listrik, ledeng, telepon itu 600 harus sebulan. Bulan beli gas 225 bulan. Dan yang lain, ada orang-orang yang perlu ditolong di sana, ada tukang sampah dan lain sebagainya. Ya, jadi ada hal-hal yang Tuhan berikan kepada saya. Tapi apa yang saya keluarkan, saya baru belikan seorang hanya 90.000 lebih gitu. Nggak taunya Tuhan gantinya berapa? 2 juta. Ada transfer. Ada lagi mutulin talang apa. Saya kasih ini 200. Baru berapa hari dapat 500. Bukan saya mengharapkan itu, tapi Tuhan menyediakan apa yang kita perlu. Seperti tadi nyanyian itu benar-benar yang kita tidak pikirkan, Tuhan sediakan buat kita. Dan apa yang rasanya gampang ya buat saya, sebabnya saya bilang saya bahagia gitu. Itu yang sering kali saya alami dalam hidup ini. Tiap-tiap hari ada apa. Tuhan itu lebih mengutamakan orang-orang yang mengasihi Dia. Seperti tadi di sini dikatakan ya, kita mengetahui bahwa Allah senantiasa menjaga dan melindungi orang yang dikasihinya, dan bahwa Ia mengetahui cara yang terbaik untuk
menggagalkan rencana orang jahat, orang yang mau berbuat jahat atau orang yang mau menipu. Ya, semua itu Tuhan menyertai, melindungi. Dalam 1 bulan lebih, telepon saya diteror. Katanya saya punya tunggakan sama atau telepon, katanya gitu. Padahal saya tiap bulan bayar telepon rumah gitu. Udah gitu, terus sampai akhirnya dari pengadilan katanya ada berapa belas kali. Kalau udah mulai dia ngomong gitu, tutup aja mas. Saya tiap bulan bayar kok. Ini udah dari bulan Januari itu udah mulai. Tapi saya nggak khawatir karena saya benar kok, saya bayar tiap bulan, ada rekening. Jadi itulah yang sering kali kita hadapi. Tapi Tuhan memberikan hikmat dan Tuhan memberikan yang terbaik. Puji nama Tuhan. Tuhan itu amat baik. Jadi nubuat yang di perjanjian lama itu digenapi di perjanjian baru, dan bagi orang yang setia untuk melakukannya, maka Tuhan memberkati sehingga juru selamat itu ada. Dan sampai sekarang ini kita menikmati apa yang Tuhan percayakan kepada kita, dan apa yang kita butuhkan Tuhan selalu menyertai kita, memberikan. Ya, kita tidak pernah kekurangan. Puji nama Tuhan. Saya akan bacakan lagi tulisan ini. Dikatakan Allah tidak melindungi Yusuf dan Maria serta anak mereka tanpa kerjasama mereka. Perlindungan memerlukan ketaatan pada pimpinan Allah yang dalam hal ini artinya meninggalkan negeri untuk lari ke Mesir. Allah mungkin akan mengizinkan hal-hal yang sulit dipahami menimpa kehidupan kita agar kehendaknya terlaksana. Ya, seringkali kita menghadapi kehidupan ini, tetapi kalau kita taat, kita serahkan sama Tuhan, maka Tuhan menolong kita sehingga kehendak Tuhan terlaksana. Bahkan setelah pencobaan tertentu sudah berlalu, mungkin masih ada kesulitan yang lain yang harus dihadapi. Perlindungan dan pemeliharaan Allah akan senantiasa diperlukan karena musuh orang percaya tidak akan pernah berhenti menyerang orang yang setia. Ya, kita meskipun setia, kita sudah melakukan yang baik, tapi kita tidak luput dari serangan si musuh. Tuhan Yesus sendiri nggak berbuat dosa, bukan orang berdosa, dan taat, tetapi sampai akhirnya mati di sana. Apalagi kita ini yang sudah lahir dalam dosa dan kita sudah diselamatkan, tetapi masih hidup dalam dunia, menghadapi banyak tantangan, tetapi Tuhan yang selalu memperhatikan. Dan apapun yang kita hadapi, pada hari-hari ini ada banyak hal yang kita hadapi, tapi biarlah kita mau setia, berserah kepada Tuhan. Tema Januari berserah, kita harus setia. Nanti bulan depannya kita sambung lagi, tapi kita tetap berserah kepada Tuhan dan setia. Tuhan menyertai kehidupan kita apapun yang kita hadapi. Dan hari ini ada waktu, masih banyak waktu, kita mau berdoa sama-sama. Mungkin ada yang perlu sekali mau mengucapkan doanya, boleh ya. Kita berdoa bagi keluarga Parlan dengan anak 4 masih kecil-kecil dan jauh, minggu lalu sampai nggak bisa datang, hujan besar ya, karena mesti pakai motor. Tapi kesetiaannya, kerinduannya kepada Tuhan, dan Tuhan pelihara mereka. Tuhan akan tolong. Kita doakan supaya ada penghasilan yang cukup untuk
biaya hidup keluarganya. Karena anak-anak masih kecil dan hidupnya di sorean. Kalau saudara tahu rumahnya, kalau dari jalan raya masuk gang, turun, tapi dia bisa naik motor. Ibu-ibu kalau besok ke sana pegangan pelan, ya. Tapi karena rindu setia kepada Tuhan, Tuhan memberkati. Tapi cukup 4 ya sudah. Ya, karena Tuhan memelihara. Seharusnya juga udah cukup ya. Itu kan pemerintah punya ini kan Diberkati. ya. Ya, karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk mereka. Tapi biarlah Tuhan juga memberi hikmat. Amin. Tuhan akan tolong buat kita semua, karena bukan banyak anak banyak rezeki. Itu istilah zaman dulu ya. Banyak anak banyak rezeki katanya. Kalau nggak dicari ya nggak ada rezeki. Tapi Tuhan akan menolong pada kita. Kita setia berserah, pasti Tuhan menolong. Amin. Diberi hikmat bagaimana caranya untuk kita boleh memuliakan nama Tuhan. Ya, Tuhan amat baik. Tuhan amat baik. Ya, ada yang mau tadi Ibu Yudia juga sakit, terus motornya mogok aja. Ya, kita mau doakan supaya Amin. Tuhan akan tolong, karena kalau nggak ada motor nggak bisa jalan sih. Tolong. Mungkin ada lagi yang lain. Semua baik-baik, puji Tuhan. Amin. Hanya dalam hati ya. Tapi Tuhan tahu. Sebelum kita minta juga Tuhan tahu. Cuma kalau kita minta seperti tadi yang saya katakan, anak datang kepada orang tua. Amin. Si Tuhan hari ini Ibu Erli yang sudah lanjut usia ini bisa hadir. Udah lama ya, sejak corona 3 tahun. Si Tuhan. Si Tuhan. Ipan baik-baik ya. Amin. Senang bisa berkumpul bersama lagi. Sementara COVID itu ya, anaknya sekarang udah bisa ditinggal di sekolah minggu. Jadi bisa berkumpul bersama. Ada puji nama Tuhan. Siapa lagi? Kita masih ada beberapa keluarga yang belum bisa hadir. Di sini kita mau doakan. Nanti Bapak Gembala akan doakan ini semua. Supaya Tuhan akan nyatakan kuasa-Nya. Terima kasih untuk hari ini firman Tuhan ya. Kami juga bersyukur dan berterima kasih anak saya sudah selesai kuliahnya. Sudah banyak nangis untuk bisa meluluskannya. Karena dan Ibu Ana juga anaknya sudah selesai karena di kampus yang sama walaupun prodinya yang berbeda. Sudah selesai. Beliau juga pasti banyak datang ke sorga supaya Tuhan bisa selesaikan semua. Dan jangan lagi doakan anak saya supaya Tuhan tolong anak Pak Gembala supaya lulus. Udah lulus, doakan step yang berikutnya. Ibu Ana anak yang kedua ya. Enggak. Oh, katanya cukup 2 kata tante tadi. Saya mau udah 2, saya masih mau pengen 2. Oke. Nanti kita akan berdoa. Bapak dan Ibu, siapa yang mau didoakan hari ini secara khusus? Yang sudah masih kuliah, doakanlah supaya lulus kuliah. Supaya cum laude, ya kan? Oke, ada yang mau didoakan? Oh, mau didoakan mobilnya supaya baru lagi? Saudara-saudara, ini tempat ini beberapa kali dipinjam sama pemerintah, gitu ya. Selalu ngomong, Pak, jemaatnya di sekitar sini ya. Saya ngomong nggak ada di sekitar sini. Kok Beben di mana? Hah?
Boleh endah tuh. Jauh. Gitu. Jauh banget. Saya apalagi Jamika. Paling jauh. Nggak ada di daerah ini. Jadi sangat jauh-jauh. Apalagi ibu Rosli di mana? Pada Larang masih sana jauh. Jadi kalau saudara mau ke sana, kalau naik motor nggak nyampe-nyampe. Beliau juga jauh banget. Di mana daerah mana, Bu? Hah? Cipager tuh. Bayangkan harus doa syafaat sampai sini. Makanya saya nggak pernah berdoa supaya hujan di hari Minggu. Pasti banyak yang tidak ada karena jauh-jauh sekali. Jauh-jauh sekali. Tadi Pak Parla di Soreang. Soreangnya bukan hanya di kotanya, masih ada lagi, masih jauh lagi dikit. Jadi saudara-saudaraku, doakan supaya kita bisa tetap bersama-sama, amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Saya akan berdoa buat saudara tadi seperti ini. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri. Akan bawalah diriku, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Katakan, oh kuduslah kudus Tuhan, kudus namamu. Oh beri syukur, simfoni ajaiblah, oh nama yang dikenal, Yesus nama. Angkatlah tanganmu bersama-sama. Kudus, angkat suaramu, angkat tanganmu, angkat hatimu. Engkau akan menerima berkat dari Tuhan. Engkau akan menerima mujizat dari Tuhan. Engkau akan menerima pertolongan dari Tuhan. Engkau akan menerima penyataan dari Tuhan. Engkau akan menerima janji-janji Tuhan. Dia dengarkan doamu. Ajaiblah, oh Tuhan, nama yang dikenal, Yesus namanya. Bapak dan Ibu, sebelum saya berdoa, doa berkat buat saudara hari ini. Kita tutup mata hari ini dan merenungkan firman Tuhan tentang kesetiaan Yusuf. Apakah engkau hari ini perlu didoakan secara khusus? Berdoa untuk keuanganmu, berdoa untuk pekerjaan, apakah berdoa untuk anak-anak? Apakah kau sedang bergumul untuk bisnismu atau usaha? Atau engkau sedang ingin mengerjakan sesuatu di dalam minggu-minggu, atau ingin memutuskan sesuatu di dalam minggu-minggu, dan keputusan ini sangat penting dalam hidup.
Bolehkah engkau mengangkat tanganmu dan saya akan berdoa. Saya akan membawa doa permohonanku di hadapan Tuhan. Dan izinkan Tuhan tetap memegang tanganmu. Allah yang ajaib, Allah yang kudus, Allah yang besar, hari ini sedang bersama-sama dengan engkau. Terima kasih untuk tangan-tangan. Angkatlah tanganmu, saya mau berdoa buat saudara. Semua tutup mata. Bapa di dalam surga, hamba berdoa untuk setiap tangan yang diangkat di hadapan. Kami tahu kami terbatas. Kami tahu bahwa kemampuan kami untuk melihat ke depan terbatas. Kemampuan kami untuk kadang untuk mencukupkan semua kebutuhan kami juga terbatas. Tapi Allah yang hadir dan yang menggenggam tangan kami adalah Allah yang tidak terbatas. Kepada Allah yang seperti inilah kami datang dan menaruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan. Jangan pernah Engkau melepaskan kami. Genggam hidup kami, Bapa. Sedetik demi sedetik berjalanlah bersama dengan kami. Kalau mereka sedang bergumul untuk kebutuhan mereka sehari-hari, pelihara mereka. Kalau Allah kami adalah Allah Israel yang memelihara dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Orang Israel tanpa menanam, tapi terus menuai dari Tuhan. Terus menikmati pemeliharaan Tuhan. Allah yang samalah yang akan memelihara kami di tahun 2022 ini. Tuntun hidup kami, Bapa, supaya kami dapat melakukan hal yang benar dan memberkati apa yang kami lakukan. Berkati rumah tangga kami masing-masing, berkati pernikahan kami, berkati anak-anak kami. Terima kasih Engkau cukupkan semua, supaya kami dapat melihat memang Engkau hidup dalam hidup kami. Janjimu iya dan amin, dan itu sudah Engkau buktikan dalam hidup kami. Nyatakan buat umat-Mu yang hari ini datang di hadapan. Hamba menyerahkan anak-anak mereka ke dalam tangan Tuhan. Buatlah anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang berhasil. Ketika kami lepaskan seperti anak panah, Engkau arahkan dia tepat kepada sasaran yang Kau rindukan dan Kau inginkan buat anak-anak kami, supaya dia berkarya buat kerajaan-Mu dan nama-Mu dipermuliakan dalam hidupnya. Berapapun anak yang Tuhan percayakan buat kami, semua terpelihara, tercukupkan kebutuhan mereka oleh Tuhan. Hamba juga berdoa, Bapa di dalam surga, berkat-Mu di atas seluruh usaha dan bisnis mereka. Pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk mereka kerja, biar mereka seperti Yusuf di tengah-tengah pekerjaan. Orang-orang di sekeliling mereka tahu bahwa Allah bersama dengan Allah menyertai hidup mereka. Hamba berdoa, Tuhan, pergumulan kami, doa kami, permohonan kami di hadapan, biarkan Tuhanlah yang menjawab dan menyelesaikan. Kami mau pulang sebagai pemenang. Kami mau pulang dengan berkat yang dari Tuhan. Kami mau pulang dengan penyertaan Tuhan. Kami mau pulang dengan kekuatan Tuhan.
Kami tahu umat-Mu terkadang menjerit, terkadang teriak di hadapan. Itulah umat-Mu dan dengarkanlah seruan mereka, tangisan mereka. Terima kasih Bapak, buatlah seperti janji-Mu, apa yang mereka kerjakan, lakukan, dibuat Tuhan berhasil. Hamba berdoa untuk studi anak-anak, biarkan menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang pintar, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tahu akan panggilan mereka di hadapan Tuhan, anak-anak yang mengabdi, anak-anak yang mengerti, anak-anak yang belajar dengan baik. Mungkin mereka tidak bersama dengan orang tua mereka, tapi Tuhan ada bersama dengan mereka, naungi hidup mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah Engkau Bapa. Haleluya. Mari angkat persembahan-Mu di hadapan Tuhan. Bapa, hari ini kami datang di hadapan, seperti firman Tuhan yang kami dengar di ibadah pertama. Tuhan tidak pernah mengizinkan kami untuk memberi uang sisa di hadapan-Mu, karena Tuhan tidak mau memberikan uang sisa kepada kami. Kami mau memberi yang terbaik, karena Tuhan juga akan menyediakan yang terbaik bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan persembahan ini sebagai persembahan yang menenangkan, yang menyukakan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak dan Ibu, angkatlah tanganmu, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom.